Semuanya, saya Pandri Syahan akan memberikan materi geografi untuk SMA kelas 11. Langsung saja, yang kita bahas hari ini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kenapa sih Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Apa sih yang menjadi penyebab Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Dan apa dampaknya bagi Indonesia? Sebelum melangkah jauh, kita bahas dulu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Hal ini yang akan mempengaruhi Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Yang pertama kita bahas letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat kita lihat dari 3 aspek: letak astronomis, geografis, dan geologis. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, 6 derajat lintang utara berada di Pulau Miangas. 11 derajat lintang selatan berada di Pulau Rote. Dan 95 derajat bujur timur berada di wilayah paling barat Indonesia, yaitu Pulau W. Dan 141 derajat bujur timur berada di daerah paling timur Indonesia, yaitu Pulau Merauke. Nah, dampak Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang pertama kita lihat dari aspek letak lintangnya. Letak lintang Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis, suhu yang tinggi, curah hujan tinggi, intensitas penyinaran matahari yang tinggi, pelapukan kimia yang tinggi, serta keberagaman flora dan fauna, serta bebas dari topan dan badai. Sedangkan letak bujur Indonesia menjadikan wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia Timur. Nah, hal ini mengakibatkan Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, lanjut kita bahas tentang letak geografis Indonesia. Kalau letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia di bagian barat Indonesia dan Samudra Pasifik di bagian timur Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ini sangat strategis, memberikan keuntungan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dari ekonominya, Indonesia berada di jalur perlintasan perdagangan dunia. Dan sosialnya, Indonesia mudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di Asia dan Australia. Dan aspek budayanya, Indonesia mendapat pengaruh dari negara di sekitarnya sehingga tidak menutup kemungkinan timbul akulturasi budaya. Luas wilayah daratan Indonesia. Menurut BPS, luas wilayah Indonesia sekitar 1.900.000 km persegi. Luas perairan Indonesia itu sekitar 6.300.000 km persegi. Indonesia memiliki lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Makanya Indonesia memiliki iklim laut yang lembab, kelembapan udara tinggi, dan suhu tidak begitu berbeda antara siang dan malam. Nah, Indonesia adalah negara yang paling luas garis pantainya di antara negara-negara di Asia Tenggara. Dan Indonesia memiliki SDA yang paling kaya di
di antara negara Asia Tenggara. Batas wilayah Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu kan batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, di bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, karena kita membahas tentang maritim Indonesia, maka kita bahas tentang batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia menurut UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi ini badan hukum laut yang mengatur tentang perbatasan laut di dunia. Yang pertama, batas laut teritorial Indonesia itu diukur dari 12 mil dari garis pantai. Nah, di daerah ini Indonesia berdaulat penuh, memiliki kekuasaan penuh atas segala sumber daya alamnya. Nah, Indonesia memiliki batas teritorial berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Yang kedua, landas kontinen. Kalau landas kontinen diukur dari 200 mil yang berupa dasar laut dan tanah di bawahnya, dan diukur dari garis pangkal pulau, dari wilayah terluar pulau. Indonesia di landas kontinen ini memiliki hak berdaulat juga untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral. Yang ketiga, zona eksklusif ekonomi atau ZEE diukur dari 200 mil dari garis pangkal pulau. Seperti landas kontinen, Indonesia hanya punya hak berdaulat di daerah ini untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama dalam perikanan. Batas wilayah udara Indonesia. Batas wilayah udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Batas udara negara Indonesia terbagi dua, yaitu batas udara vertikal dan horizontal. Batas udara vertikal adalah area udara setinggi 110 km dari ketinggian permukaan negara Indonesia. Walaupun dalam penentuannya masih tetap menjadi permasalahan di antara negara-negara di dunia. Dan batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia baik di daratan maupun di lautan. Nah, untuk selanjutnya yang kita kerjakan adalah ada pertanyaan worksheet yang harus kalian kerjakan. Nah, sudah ada poin-poinnya di sini. Selamat mengerjakan.